Halo, my lovely dear. Apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini kembali untuk berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate, oke? Di bawah santai aja dear, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, oke? So, always take it easy, okay? Dan buat kamu yang berminat untuk konsultasi personal tarot reading, bisa hubungi Instagramnya aku, linknya ada di kolom deskripsi. Sistem aku lebih kepada konsultasi. Okay, so di video kali ini kita akan bahas tentang pasangan hidup, jodoh, divine counterpart, life partner, your future spouse. Tapi kita akan lihat calon suami masa depan kamu. Sosok pria yang akan menjadi suami kamu, jodoh kamu. Kita akan bahas lengkap, oke? Let's get started. Jadi nanti aku punya part-part, tapi kayaknya pokoknya bergantung nanti intuisinya ya, dan kartunya apa, dan kita akan lihat poin-poin semua, lengkap pembacaan suami masa depan kamu. Oke, so sambil berdoa, kembali jodoh di tangan Tuhan. Ini hanya prediksi dia, oke? Tapi mungkin bisa jadi afirmasi positif, manifestasi, clue, clarity, atau anything, oke? Let's get started. Ini ngerekam di pagi hari. Biasanya aku suka siang hari sih, tapi mungkin better do in the morning. Biasanya after breakfast. Oke. Let's see. Oke, kita akan bahas dulu identitas umumnya dia. Oke, the Four of Pentacles. Dan koneksinya. Oh, the Hierophant. Oke. The Two of Swords. Kemudian, King of Cups. Oh my God. Oke, kemudian di sini aku dapat, the Magician. Oke, dan tadi aku ada angka 222, menit direkam 222. Oke, so pertama ini kita bahas soal identitas umumnya dia di sana, oke? Apakah dia single? Of course, because aku dapat the Magician, aku dapat the King of Cups ya. Jadi single. Jadi mungkin juga dia pernah menikah ya, mungkin dia pernah berpisah, divorce, mungkin bisa single dad ya, tapi atau kamu single mom, tapi aku lihat di sini statusnya adalah lajang atau mungkin bisa duda atau lepas something like lepas dari masa lalu di sini. Karena The Magician mengindikasikan energi single, kemudian The Hierophant mungkin dia pernah menikah sehingga dia berpisah, di situ lah divorce ya, duda mungkin seperti itu, atau mungkin something like that, perceraian, perpisahan. Oke, kemudian di sini aku dapat energi dominan, sangat masculine, my love, dear. Kamu akan menikah dengan, energi divine masculine, again, sangat-sangat masculine. Kenapa aku bilang masculine? Aku dapat the Hierophant, dan juga aku dapat the King of Cups. Look at this, like, ini real masculine, aku rasa. Kita taruh di sini ya. Ini real masculine, King of Cups di sini. Jadi energi dominan dia adalah maskulin, dan aku lihat ini seseorang yang dipertemukan dengan kamu ketika kamu benar-benar siap, ketika kamu benar-benar sudah berfokus kepada diri kamu dan membuka awal baru. Jadi dia statusnya adalah single, lajang, atau mungkin dia divorce, duda, atau dia pernah menikah, atau dia bisa single dad, oke? Single parent. Kemudian koneksi. Oke, kita bahas koneksi di awal. Oke, di sini ada something about the Hierophant. Kamu dan dia ada koneksi spiritual. Jadi bisa terhubung soulmate, bisa terhubung twin flame, ya, atau mungkin karmic. Take what resonate di sana. Tapi aku lihat kamu dan dia dipertemukan ketika kamu benar-benar siap di sana. Oke, look at this, the Magician. Kamu membuka awal baru, kamu membuka situasi yang baru, ya, dan the Two of Swords di sini like ini kayak unexpected meeting, pertemuan yang tidak terduga. The Four of Pentacles di saat kamu benar-benar membangun fondasi hubungan dengan diri kamu sendiri. Aku lihat dia sosok yang sangat kuat. Oke, even aku lihat dia mungkin sangat
stabil dalam mental, emosional, finansial, ya sangat stabil dalam finansial, even kaya raya, tapi dia juga sangat stabil dalam emosional. The King of Cups, sosok yang romantis, tapi juga mungkin dia agak misterius, tertutup, dan mungkin tidak mudah untuk membuka hati, tidak mudah untuk membuka perasaan di sini. Jadi kamu akan menikah dengan seseorang yang benar-benar kalau aku bilang sangat picky dalam pasangan, karena mungkin dia pernah uh, mengalami hubungan yang tidak mudah, mungkin perceraian, mungkin perpisahan yang sulit. Jadi kayak dia benar-benar sangat selektif. Dan di saat dia ketemu kamu, jiwanya sudah siap. Jadi ini seseorang yang sangat-sangat dewasa. Ini seseorang yang kalau aku bilang sangat menjaga hubungan di sana. Will be stick with you, stay with you, loyal with you. Dia bakal seloyal itu sama kamu, oke? Dan dia seseorang yang sangat multi talent, sangat kreatif, dan aku lihat di sini The Hierophant sendiri kayak mungkin ada perbedaan ras kultur budaya, tapi nanti kita akan bahas detail. Ya, mungkin ada perbedaan ras kultur budaya, mungkin dia tinggal di kota yang lain, negara yang lain, benua yang lain, tapi kamu dan dia sangat berbeda, oke? Okay? So especially di sini aku dapat Gemini, Virgo, dia smart, dia intelligent, King of Cup, Pisces, Cancer, Scorpio, the Hierophant, Taurus, oke? Okay? Dia udah stabil. Jadi bukan tipikal orang yang on off, dia akan konsisten sama kamu di sini, oke? Okay? Sangat maskulin, memiliki kedewasaan jiwa, dan kamu akan bertemu dia ketika jiwa kamu pun sudah dewasa, oke? Okay? Dan again ada fated meeting, koneksi, especially di sini the high level soulmate, the ultimate soulmate di sini. Oke, okay? Dan status single atau mungkin divorce atau mungkin duda atau single dad. Oke, okay? Take warisannya. Tapi dia bakal sesayang itu sama kamu, dia bakal bener-bener fokus di kamu di sini, loyal sama kamu. Oke, okay? Itu yang pertama dari segi identitas umumnya di sini. Kemudian lanjut. Let me check di sini. Kita akan bahas ciri-ciri fisik. Oke. Tapi kayaknya mungkin aku shuffle lagi ya kartunya di sini. Tetap pakai satu kartu. Aku pernah buat yang kayak 2,5 jam video, ganti-ganti kartu, better kartu yang sama. Kita lanjut di ciri-ciri fisik. Oke. Ciri-ciri fisik. Nanti juga aku bakal pakai kartu The Appearance. Oke, let's see. Oh, the Five of Cups. The Page of Cups. Oh, beautiful eyes. Dia punya mata yang indah. Atau warna matanya berbeda dengan kamu. Oke, the Eight of Pentacles. Oke, the Three of Pentacles. Oke. Kemudian di sini aku dapat, the Queen of Wands. Oh my God. Oke, it's okay. Mungkin kamu Queen of Wands, mungkin dia Queen of Wands. I mean King of Wands, ya energinya, vice versa. Oke, ciri-ciri fisik. Oke, part 2. Oke, untuk tinggi dan postur tubuh. Jadi kalau aku bilang di sini, dia lebih tinggi daripada kamu. Dia juga sosok yang besar di sini, besar ya, big. Karena aku dapat lagu kayak I want a big boy, ya. Dia pria yang besar, sangat maskulin, tinggi, dan postur tubuh yang tegap, atletis. Kemudian di sini like berotot, mungkin ada muscle ya, atau mungkin dia suka nge-gym, suka olahraga, atau dia memang seperti atlet, tapi aku lihat dia secara fisik sangat-sangat sehat. Sangat-sangat atraktif di sini. Oke. Kemudian aku dapat bentuk wajah, bisa mungkin orang ini sangat tegas ya kalau aku bilang. Mungkin dia punya rahang yang tegas, atau dia karakternya itu benar-benar menunjukkan benar-benar energi maskulin, kemudian ekspresi dia itu dominan di situ. Jadi aku dapat kayak mungkin kalau dia again, like of course kita bahas pria ya, so mungkin dia bisa berjenggot, berkumis, ya mungkin ada jambang, sideburn, tapi look at this, mungkin dia six pack, sexy, oh my god, sexy, charming, good looking, attractive, seductive, sensual, okay? Kamu akan benar-benar suka banget dengan fisiknya dia, fisik suami kamu di sini, okay? Dan bentuk wajah macam-macam. Oke, tapi kalau aku lihat dia punya garis entah mungkin rahang atau garis wajah yang
tajam yang jelas di situ, seperti itu. Oke, kemudian tatapan mata, again something about the eyes, dia punya mata yang indah. Mungkin warna matanya berbeda dengan kamu, mungkin warna matanya hijau, biru, mungkin bisa di energi foreigner ya, atau mungkin seseorang suka memakai kontak lenses, tapi dia punya mata yang berbeda. Mungkin ada mata hazel di sini, ya, dan kalau aku bilang aura wajahnya sangat-sangat maskulin, sangat-sangat dingin ke aku, jadi bener-bener kayak maskulin. You know, like ketika maskulin berjalan ya, bener-bener pria maskulin di situ, oke? Sangat-sangat amazing di sini. Dari segi warna kulit, di sini macam-macam. Mungkin ada yang berkulit pucat, cerah ke medium, ya ada pale skin, atau mungkin di sini kayak medium ke gelap. Karena aku rasa seseorang yang akan menjadi suami kamu, dia sangat berbeda dengan kamu. Dalam artian beda ras, kultur budaya, beda warna rambut mungkin, beda warna kulit, oke, beda warna mata, anything di sini. Beda culture, ya mungkin rambutnya berbeda dengan kamu, mungkin kalau kamu di sini warna rambutnya black, hitam, atau dark, mungkin dia lebih cerah, mungkin dia lebih berwarna, something like that. Pokoknya ada perbedaan, oke? Oke, gaya berpakaian, aku lihat, oh, aku dapat dia sangat rapi di sini, my lovely dear. Dia sangat rapi, sangat tertata, bersih, wangi di sini, karena aku dapat like the Queen of Wands. Jadi memang dia sangat atraktif di sini. Oh, amazing di sini. Dan kalau aku bilang juga di sini, sangat-sangat good looking. Jadi sebenarnya dia casual gaya berpakaian di sini, tapi seksi di situ loh, kayak oh my god, like look at this, kayak dia punya badan yang six pack, kemudian di sini dia pekerja keras, mungkin dia banyak memakai otot untuk bekerja, atau mungkin dia banyak melakukan aktivitas, oke, dan dia itu kayak apa ya, bisa multi talent gitu loh, banyak skill di sini, kayak dia bisa melakukan pekerjaan rumah sendiri, mungkin dia bisa ngecat dinding sendiri, atau mungkin anything simple ya, mungkin dia bisa memasak, dia sangat kreatif, tapi mostly aku lihat dia punya mungkin badan yang kuat, kekar, berotot, bener-bener real masculine. Gaya berpakaian di sini simple, agak unik di sini. Biar pesawatnya lewat. Sorry. Ya, jadi sangat unik dan kesannya mahal gitu loh, karena aku dapat Queen of Wands, Queen of Regal, di sini regal ya, dalam artian kayak sangat mahal, sangat atraktif, sangat good looking di sini, oke, like energi yang luar biasa di situ, my lovely dear, oke. Dan sederhana, look at this, mungkin seseorang suka pakai t-shirt dan jeans ya, atau mungkin seseorang benar-benar sangat kreatif, tapi like simple tapi berkelas di sini. Oke? Dan kesan pertama saat kamu melihat dia, oh, he's handsome. Dia tampan, dia menggoda. I like that. Kayak apa sih? Kayak beautiful di situ loh ya. Dan again, mungkin banyak kamu ketemu di pantai, because look at this, aku dapat like momen pantai, air, mungkin dia suka berenang, atau ketika dia kayak keluar dari kolam renang tuh kayak wow, kayak di film-film kan, kayak oh my god, sexy, I like that. Ya, dan sangat-sangat manly di sini, manly, aku dapat energi manly, sangat atraktif malah, dia bisa sangat tampan, punya struktur wajah atau muka yang tegas, yang jelas di sini. Oke, punya sorot mata yang tajam, berhidung mancung. Oke, mungkin ada yang berbibir tipis, atau mungkin kamu yang berbibir tebal, take what resonate di sini, punya rambut yang tebal. Kemudian di sini kalau aku bilang punya garis rahang yang jelas, oke. Punya mungkin dia tuh kayak punya mungkin muka yang kepala yang besar, I don't know, like a big boy, pokoknya some kind of big, ya, bigger than you di sini. Oke, mungkin telinga yang besar, something like that, ya, atau mungkin di sini kamu petit buat dia, oke, karena aku dapat look at this kayak, dan he's kind of cute, menurut kamu dia cute di sini, sangat-sangat cute, sangat menarik, dan kamu jatuh hati,
like, oh my god, like, oh, good looking, charming, I like that boy. Aku dapat kata-kata seperti itu, kesan pertama ya. Kemudian ada di sini kayak energi seksual, because of course aku dapat the Queen of Wands, okay? Jadi kayak ada tarikan seksual di sini. Kamu easily turn on by them. Kamu mudah untuk apa ya? eh, ada kayak tarikan seksual juga di diri kamu ya. Bukan hanya di dia tapi juga di diri kamu. Dan kamu merasa kayak ada chemistry yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, but you feel that way. You feel it, okay? I got a feeling kayak kamu memiliki perasaan itu di situ. Okay, but mostly dia sangat atraktif. Mungkin dia suka kucing, atau dia penyayang binatang, atau dia punya kucing, look at this, atau mungkin kamu di sini. Dan di sini kalau aku lihat juga dia terkesan mahal, mewah, terkesan elegan, terkesan kayak kaya raya di sini. Even dia berpakaian sederhana, only t-shirt, atau mungkin di sini dengan celana jeans, atau mungkin di sini dia memakai pakaian kebudayaan negaranya dia, mungkin sukunya dia, rasnya dia mungkin. Karena aku lihat kayak dia beda culture, beda ras, kultur budaya sama kamu di sini. Atau even dia hanya mungkin memakai bawahan aja, atasnya kayak topless misalnya kayak gitu ya ibaratnya. Like dia bener-bener seksi, my love gitu. Kamu bener-bener bakal suka sama dia kayak, oh my god, I want you. Kayak Tuhan, aku mau dia gitu loh. I want him forever. That's all. Kayak ada tarikan, ada tarikan dari perasaan, ada tarikan dari sexual desire, dan ada tarikan chemistry. You will feel it. Ya, jadi kamu akan merasakan di situ, oke? Okay? Amazing. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, oke? Okay? Oh my god. Dan mungkin kamu suka mewarnai kuku because look at this. Atau mungkin seseorang kayak punya tangan yang besar daripada kamu. Pokoknya tinggi besar di sini, oke? Okay? Tinggi besar, ban handsome, handsome, big boy. I want a big boy. Dan aku dapat kayak that's my type, that's my type. Oh, bigger, bigger. Oke, okay, lanjut kita bahas di pola emosi dan batin. Oke, di sini, oke, jadi mungkin luka batin, ketakutan terdalam, harapan ya, udah dirangkai di sini. Let's see. Let's see. Oh, tapi wait a minute, my love leader. Sebelum ini, aku bahas appearance dulu. Mungkin ada yang menunjang kalau kamu masih penasaran soal, mungkin ini video agak panjang ya. Jadi dengerin mungkin kalau kamu sambil minum teh, minum kopi, atau lagi enjoy, lagi baring-baring, atau mungkin sebelum tidur. Oke, let's see. Kita bahas di nomor 3 dulu, karakter dan, ciri fisik dulu. Oke, ciri fisik. Baru bahas nanti karakter. Oke, wrinkles, mungkin again dia bisa lebih tua, my lovely dear. Mungkin dia bisa lebih tua, lebih dewasa. Kemudian ya warna matanya berbeda, warna matanya terang, light eyes. Oke. Ada yang bertato. Oh, wish ya. Aku keingat again kalau wish list Taylor Swift ya. Jadi I don't know, ini mungkin fisik atau mungkin kamu yang kamu inginkan, yang kamu manifestasikan, but this person kayak bener-bener orang ini bakal kayak wow, keren, dia punya style yang keren, good looking, charming. Mungkin ada yang botak, bold di sini. Gundul, petite again, mungkin kamu petite. Oke. Okay. Karena aku lihat kayak kalau dia pria, dia bigger banget, dia besar di sini. Pelam, mungkin ada beberapa yang chubby, entah mungkin dia atau kamu berpipi chubby, teku arisenet, atau mungkin ada juga yang six pack, ada mungkin juga yang agak berisi, gemuk, something like teku arisenet dia, oke. Okay. Karena ini energi general, warna rambut, mungkin kamu suka mewarnai rambut, atau warna rambutnya berbeda dengan kamu, wajah segitiga. Oke, ya fertility baby. Mungkin kamu juga bisa single mom atau dia single dad, tapi aku lihat like kalau kamu sudah menikah sama dia cepat punya anak di sini. Dan dia sosok yang abundance, oke, beruntung di sini. Oke, sukses ya. Dan hubungan pernikahan atau ini akan sukses. Oke, seseorang berambut tebal, berambut keriting, berambut berombak.
berwajah kotak, square face, sangat matang, sangat dewasa. Ini juga mungkin nyambut lanjut di karakter dan kepribadian. Dia sangat dewasa, sangat matang, bijaksana. Ya, traveling, again, energi LDR vibes, atau mungkin dia suka traveling. Jadi ini orang itu sangat kuat. Dia nggak bisa tenang di situ, kayak punya banyak aktivitas. Habis ini, habis ini, habis ini, sangat very 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 busy person dan very 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 important person. Oke, kemudian hidung yang besar, big nose, big boy, middle age. Oke, mungkin dia usia kayaknya mungkin 35-40-an ke atas ya, Teku Arisanet. Jadi kamu kayak dia udah dewasa di sini. Ya, curved lips, mungkin seseorang punya bibir yang curvy, mungkin seseorang bermata kecil atau sipit. Kemudian seseorang mungkin memakai kacamata atau suka memakai sunglasses atau glasses di sini. Berwajah bulat, oke. Berwajah long, panjang, bisa mungkin ada yang oval, Teku Arisanet. Oh, ada yang jatuh. Ada dua, wait a minute. Sabar. Medium to dark skin, medium ke gelap, kemudian joy. Kayak kamu bakal se-happy itu sama dia. Kayak dia pembawaannya itu humoris, walaupun mungkin dia tertutup ya, karena dia sangat berhati-hati dalam memilih pasangan, tapi dia bakal buat kamu happy. Ya, dia bakal melengkapi kebahagiaan yang kamu punya di situ. Oke, like, oh my god, beautiful. Dan kamu bakal se-happy itu sama dia, atau pembawaannya dia tuh positive vibes. Oke? Nggak, apa ya, sama kamu tuh bakal respect, sayang di situ. Ya, short hair, mungkin ada beberapa yang kamu dealing dengan pria berambut agak panjang atau mungkin gondrong, ya, atau mungkin rambut kamu pendek, ya, school, university, dan ini seseorang yang sangat suka belajar. Jadi kalau aku bilang di sini, ya mungkin dia well educated person, belajar, belajar dan belajar di situ, dan mungkin dia menempuh pendidikan S1, S2, S3, pokoknya belajar, atau mungkin kamu ketemu dia di school atau university, tapi bisa juga aku lihat dia mungkin pekerjaannya terhubung dengan school university, ya mungkin dosen, tenaga pengajar di sini, Teku Arisanet, oke? But karena tadi kita bahas soal pekerjaan, nanti juga aku bakal selipkan pekerjaan. Oke, mungkin juga ada inisial. Oke, ini Kak, pembacaan jodoh lengkap. Oke, ya chubby, again, oke, mungkin dia chubby, mungkin kamu chubby, oke, atau mungkin dia suka cubit pipinya kamu. Kemudian pale, ya mungkin dia memiliki kulit yang pucat, pale, ya biasanya kayak Caucasian, bule di sini. Freckles, mungkin seseorang punya freckles, oke? Oke, that's enough. Oke, so lanjut. Oh, sorry. Lanjut, ini aku nggak usah potong-potong ya, biar videonya langsung aja. Karena kalau motong-motong editnya agak susah. Kamu bisa percepat aja di situ. Oke. Jadi ini udah selesai. Aku bakal bahas di nomor 3. Sorry, harusnya nomor 3. Tadi lanjut nomor 4. Mungkin kamu sering melihat 333 atau 444. Karakter dan kepribadiannya dia. Oke, personality. Karakter, kepribadiannya dia. Oke, tapi kita juga nanti bakal selipkan inisialnya dia. Oke, let's see. Karakter, kepribadiannya dia. Oke, mungkin let's see. Okay. Oh, the King of Wands. Oh my God. I want a big boy. Let me check this ini. King of Wands. Let me check sebentar. Buku catatan. Oke. Kalau aku bilang di sini, dia mungkin entrepreneur, sangat visionary, sangat kreatif, punya integritas yang luar biasa, tinggi di sini, punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa, tegas, disiplin, rapih, tertata di sini. Oke? Jadi sangat mature, sangat masculine, aku dapat masculinity, oke, dan punya otoritas yang luar biasa di sini. Jadi orang ini kalau aku bilang sangat tegas, ya, energi King of Wands di sini sangat tegas,
sangat, dia mungkin juga menjaga penampilan. Nah, jadi dia rapi, wangi, bersih, well dressed, well groomed ya, tapi tidak berlebihan. Maksudku dengan cara yang manly, dengan cara yang maskulin. Wow. Dominan, ya of course dia sangat dominan, ambisius. Kemudian di sini kalau aku bilang protektor ya, sangat melindungi. Tapi juga kalau aku bilang pekerja keras di sini, hard worker atau workaholic di sini, dan sangat good looking, sangat charming. Again, mungkin ada yang berambut gondrong. Again, dia punya sorot mata yang tajam, tegas di sini. Misterius ya, sangat misterius di situ. Cara berpikir dan mengambil keputusan, dia orangnya spontan, tapi tidak naif, tidak impulsif, karena dia udah sangat matang, sangat dewasa kalau aku bilang di sini. Jadi dia berpikirnya sangat dewasa dalam mengambil keputusan pun cepat tapi tenang di sini. Karena dia punya kepintaran, dia sangat logical, logika di sini, dan dia sangat kuat di situ. Sifat dominannya again, tenang tapi dominan tapi ambisius. Kalau dari segi ego maupun emosi, mungkin dia agak cepat emosi ya, karena aku dapat the King of Wands, kayak fire di sini. Kayak dia nggak suka dibantah. I don't know, ini mungkin agak sisi. Dia nggak suka dibantah. Jadi dia sebenarnya mendengarkan full of respect, tapi dia nggak suka dibantah. Oke, ada egonya besar di sana. Egonya besar, kemudian juga mungkin emosinya besar, tapi don't worry, dia akan memperlakukan kamu dengan baik. Dia nggak akan kasar sama kamu, dan dia konsisten sama kamu, oke? Will be konsisten sama kamu, bukan hilang-hilangan, oke? Ini bener-bener kayak pria sejati. Oke, oh, the Empress, kemudian the Devil. Oh, workaholic, my lovely dear. Jadi, dia sangat workaholic, tegas, tapi juga mungkin bukan pemarah sih, agak emosional di sini, oke? Tapi mungkin makanya dia Allah, kenapa jadi belibet? Makanya ditakdirkan ketemu kamu di Empress, karena kamu sifatnya lembut, nurturing, sabar, hangat, baik hati. Ya, bukan berarti dia nggak baik, tapi karena mungkin dia dididik keras, karena mungkin dia banyak melewati situasi yang tidak mudah dalam hidupnya. Kemudian di sini mungkin dia pernah melalui hubungan yang toksik, yang sulit, jadi dia agak berhati-hati di sini. Tapi di di sini kalau aku lihat dia sangat-sangat penyayang. Di balik sifat itu dia juga sangat lembut, sangat protektif, oke? Kemudian dia sangat loyal, ya dia sangat setia, dia akan menjaga kesetiaan dan juga komitmen. Dan cara mencintai pasangannya, bahasa kasihnya adalah act of service, oke? Act of service. Jadi dia akan benar-benar kayak ya nggak sungkan untuk masakin kamu, nggak sungkan untuk benar-benar dengan tindakan, karena action speaks louder than words, karena lebih terhubung ke tindakan, aksi di sana. Cara mencintai kamu. Dan they love you, my lovely dear, oke? Ini bakal nanti aku bahas di selanjutnya, cuma karena aku dapat di Empress, kita bahas aja. Jadi, kenapa dia suka sama kamu di sini? Oke, karena ada something like kamu luar biasa di sini. Jadi dia jatuh hati dengan kepercayaan diri kamu. Dia jatuh hati dengan sisi mungkin kamu di sini wifey or marriage material. Ada sisi penyayang, lembut, baik hati. Mungkin kamu juga sosok yang spiritual. Tapi dia suka dengan fisik kamu. Dia kayak love at first sight. Tapi juga dia suka dengan kehangatan kamu. Karena dia kan dingin nih, walaupun aku dapat King of Wands ya. King of Wands dia berapi-api mengejar karir, ambisi, goals, tapi dia dingin. Dengan perasaan dia dingin, karena mungkin dia pernah terluka atau dia dididik dari kecil keras. Nah, pada saat ketemu kamu yang hangat, yang lembut, yang punya cahaya, yang menginspirasi, yang memotivasi dia, yang membuat hubungan ini hangat, dia stay with you, stick with you di situ. Oke, di Empress. Oke, jadi bener-bener karakternya dia bakal sayang sama kamu. Kalau dia udah ketemu satu wanita, ya satu wanita aja, bukan lagi kayak tidur sana sini, bukan lagi kayak one night stand dengan yang lain atau mencari hubungan yang lain di sini, tapi di sini dia merasa dominan, oke, dominan dan keras, kaku, keras di sini. Tapi kehadiran kamu membawa hangat. Jadi emang energi yin dan yang di sini. Kamu mencairkan emosinya yang beku, kamu mencairkan hatinya yang beku di situ. Tapi cara dia mencintai kamu, dia akan sayang, dia akan melindungi, dia akan benar-benar bertanggung jawab, dia provider, protektor di sini, oke?
dan bakal bertahan dengan kamu. Kayak bukan tipikal orang yang oh ya udah kita pisah. Ada kan banyak kayak hubungan ya udah kita pisah aja, enggak. Dia bakal bertahan sama kamu di situ. Oke? Okay? Dan nggak akan lepasin kamu karena dia tahu kamu the one, dia tahu kamu jackpot, dia tahu kamu once in a lifetime, sekali seumur hidup. Dia nggak akan pernah ketemu kamu because kamu embodies, kamu punya energi di Empress. Oke. Kemudian cara menyelesaikan konflik. Memang dia orangnya agak emosional ya. Oke, mungkin dia agak keras, mungkin bisa suara agak meninggi, tapi dia tidak akan main tangan kok. Maksud aku bukan tipikal orang yang kayak mukul atau apa. Cara menyelesaikan konflik, dia cepet naik, cepet turun, cepet menyadari di sini. Apalagi mungkin kalau kamu udah berantem sama dia, oke, misalnya kayak kamu udah kesel, udah nangis, udah diem, dia takut di sini. Karena yang paling takut kehilangan kamu adalah dia. Okay, because the way you love yourself, cara kamu mencintai diri kamu, itu membuat dia terkagum-kagum. Kayak kamu nggak takut untuk walk away, kamu nggak takut untuk bangkit, kamu nggak takut untuk pergi dan melepaskan hubungan. Atau mungkin dia tahu kisah masa lalu kamu dan kamu belajar di situ, dia tahu bahwa kamu berani di sana. Oke, okay? Dan dia takut kehilangan kamu. Makanya dia bukan tipikal orang bakal diemin kamu, ghosting berbulan-bulan, and then balik ya. Dia akan kayak bukan merayu sih, kayak akan membujuk kamu. Oke, okay? Ada sisi ngemong ya, ada sisi nurturing yang hangat di dia. Even kamu juga sabar, tapi kalau ngambek mungkin kamu lebih suka ngambek dibanding dia. Ya, lebih emosionalnya di kamu. Tapi dia kalau udah dipancing, dia bisa emosi. Tapi dia bisa cepat menurunkan, dia sadar bahwa ini wanita yang harus aku lindungi, ini wanita aku harus sayangin, aku nggak boleh jahat, aku nggak boleh buruk ke dia, aku nggak boleh something di sini, oke? Okay? Jadi cara menyelesaikan konflik, dia akan bicara dan dia akan kayak memeluk kamu. I know that mungkin kamu cuma butuh pelukan, dia minta maaf, sorry, oke? Okay? Dia bakal say sorry, oke? Okay? Bakal mengalah demi kamu because they love you. Oke, lanjut. Oke, ya, the Knight of Swords. Oke, dia tipikal orang yang sangat suka berkomunikasi. Oke, walaupun mungkin dia tidak akan mengekspresikan perasaannya berlebih dalam komunikasi. Mungkin dia bisa spontan, sangat cerdas, witty di sini. Pokoknya ada aja di situ. Ya, mungkin dia suka traveling atau pekerjaannya traveling di situ. Oke. Dan di sini juga aku dapat kartu dan di sana. Oke. Jadi memang dia tertutup ya, dia tertutup dingin, hatinya dingin, tapi kalau dia sayang dia bakal stick with you. Kayak dia nggak akan bilang mudah putus atau apapun, kayak dia bertahan sama kamu. Karena dia tidak ingin gagal lagi dan di samping itu dia mencintai kamu dan di samping itu dia tidak mau kehilangan kamu. Ya, di situ. Dia bukan tipikal orang yang egois. Mungkin dia bisa mudah marah, mungkin dia bisa mudah emosi di sini kalau nggak on time atau apa, tapi dia nggak bisa marah sama kamu di situ. Semarah-marahnya dia pasti dia lulu lagi, dia pasti nyesel di situ karena dia nggak mau lama-lama. Jadi sangat dewasa, sangat menjaga kamu, lebih mengalah, lebih diem di situ, tapi juga sebenarnya apa ya, tertutup di sini. Jadi memang kamu yang harus lebih kayak mencoba untuk menyelami emosi dia lebih dalam, memahami dia di situ, oke? Okay? Dan ada sisi dingin di sini. Mungkin dia suka memakai warna hitam atau t-shirt warna hitam atau something. Mungkin dia suka warna black, warna blue, something like that. Warna merah. Karena aku dapat warna-warna fiery di sini, oke? Okay? Kemudian kalau aku bilang juga di sini malah dia punya gairah seksual yang tinggi. 21 plus, tapi dia punya gairah seksual yang tinggi. I don't know, I think you di sini, kamu juga sama. Kayak dia punya fantasi yang luar biasa, kamu juga sama di sana. Tapi kalian akan mengimbangi dari segi intimacy, seksualitas, komunikasi, romansa, anything, semuanya nyambung di sana, oke? Okay? Ya, di situ. Dan kamu membawa kehangatan di dinginnya hati yang beku di situ. Jadi kamu kayak awal baru kamu membuka hatinya lagi di situ. Tapi dia bertanggung jawab, dia loyal, cuman memang dia keras, dia kaku, disiplin. Jadi kalau kadang mungkin kalau dia bicara dia suka kayak didengerin. Kalau agak dibantah atau apa dia nggak suka di situ. Agak keras sih memang di situ, dominan ya. Again, something like that. Oke. Okay. Lanjut kita bahas di traits. Mulai di sini. Biasanya aku ngerekam itu siang hari dia, karena kalau ngerekam begini
Aku cepet lapar. Ini perutnya udah bunyi. I'm so sorry. Ke distract. It's okay. Let's see. Karakter dan kepribadian. Mungkin ini videonya agak panjang ya, but it's okay. Oh, seksi. Aku dapat seksi, good looking, charming, attractive, sensual, seductive. Oh, energi King of Wands ini juga bisa mengindikasikan foreigner. Jadi sangat seksi, sangat menarik. Oh my god, again. Oh. Oke, ya, dapat diandalkan, bertanggung jawab. Buji. Dia suka barang yang berkualitas. Sorry. sorry, maafkan aku. Buji, dia suka barang yang berkualitas. Oke. Dia mungkin kesannya mahal ya, mewah atau kaya raya di sini. Oke. Luxury buji atau mungkin terlihat mewah. Ya, baik dia baik, hangat. Dia nggak segan mungkin akan ngerawat kamu kalau kamu sakit, akan masakin kamu. Dia nggak segan kayak bantu buangin sampah. Dia nggak segan buat nyetrika baju. Dia nggak segan buat nyuci baju. Dia nggak segan buat bantuin kamu nyuci piring. Atau dia nggak segan buat sama-sama di sini. Oke, like bersihin rumah. Kan ada kan biasanya kalau orang terlalu patriarki kan kayak perempuan yang harus berkorban, melayani, udah perempuan kerja, pulang ke rumah harus melayani suami lagi. No, kamu di sini equal give and take, mutual love, mutual respect, sama-sama di sini. Kayak dia bakal bantuin nyuci, bakal bantuin buang sampah, bakal bantuin anything di sini, oke? Okay? Like sama-sama di sini. Sangat baik hati. Dia bakal caring di sini, penyayang di sini, care sama kamu. Oke, okay? Look at this, sangat dewasa secara emosional. Oke, mature di sini. Matang di secara emosional. Lips. Mungkin dia suka lips kamu, bibir kamu, atau mungkin dia punya sexy lips, juga bisa sexy lips, atau mungkin kamu di sini. Oke, like Angelina Jolie. Oke, dia punya reputasi yang bagus di sini. Oke, jadi memang dia sukses, mapan, kaya raya, punya reputasi yang bagus. Spicy, hot di sini. Dia hot di tempat tidur. Sorry. Dia hot di bedroom. It's okay. Kayak kalian akan doing something crazy in kind of things, okay? Laid back, tapi dia tenang di sini. Tenang, tapi dia punya progress ke depan, okay? Dia melihat masa depan. Dia deep thinker sebenarnya, pemikir yang dalam di sini. Gorgeous, luar biasa. Dia juga, gorgeous. Gorgeous, you're so gorgeous. Aku ingat lagunya Taylor Swift, Gorgeous. Ya, trustworthy, dapat diandalkan, jujur, dapat dipercaya, amanah. Legs, something about the legs. Dia sangat kuat berjalan di sana, my lovely dear. Atau mungkin dia punya sexy legs, atau mungkin kamu. Tapi dia sangat kuat berjalan di sini. Ya, mungkin dia suka jalan di sini. Sweet, mungkin kamu sweet. Again, dia cute. Boss. Ya, dia boss, entrepreneur, sukses, business owner. Smell, dia smell so good. Aku bilang dia rapih, wangi, bersih, my lovely dear. Atau mungkin kamu di sini, karena jodoh itu kan cerminan kita ya, cerminan diri kamu sendiri. Goofy, tapi dia suka lucu, dia suka melakukan hal-hal silly things buat kamu ketawa di situ, dengan apapun di situ. Atau mungkin dia kadang bertingkah kekanak-kanakan, maksudku bukan dalam emosional, tapi inner child-nya keluar sama kamu di sini. Mungkin kamu juga sama di sini. Kalau kamu ingin tahu, kamu merasa nyaman dengan seseorang, inner child-mu keluar di sini. Atau mungkin kamu melihat pasangan kamu nyaman sama kamu, inner child-nya keluar. Kayak gitu. Attitude, dia punya attitude. Dia sopan, sangat misterius, oke. Kemudian di sini sangat stabil secara finansial. You don't have to worry, kamu juga stabil secara finansial. Again, pasangan yang setara, satu frekuensi, satu vibrasi, unik, sangat unik, kreatif, artistik, estetik di sini. Kemudian di sini, look at this, I cannot make this up. Semesta menjawab, act of service. Kemudian di sini, ya dia punya banyak energi, nggak bisa diem, kesana kemari, banyak melakukan aktivitas, sangat cerdas, sangat intelijen, tapi juga romantis. Kita bikin romantis dengan caranya, like romantis, sangat romantis, my lovely dear, sangat intelijen,
Dia jujur apa adanya, mungkin terkadang jujur menyakitkan, tapi don't worry, dia tidak akan melukai kamu, dia jujur sama kamu di situ. Oke? Dan classy, sangat berkelas, sangat elegan, sangat ada sisi, mungkin kamu juga sosok yang anggun di sini, again bersih, rapih, wangi, oke? Dan again mungkin dia punya karakter tangannya besar, kakinya besar, something like that. Atau mungkin dia tipikal orang yang nggak akan segan atau sungkan untuk membantu kamu. Oke, mungkin bawain belanjaan kamu, bawain like bantuin kamu bawa belanja, bantuin kamu bawa laundry atau anything di sini, something like that. Pokoknya nggak akan kayak sungkan di situ, oke? And they like you, they love you di situ, oke? So lanjut sebentar, lanjut, oke cepet kok ini, karena aku bakal pakai kartu ini lagi, karena kalau ganti-ganti take so long time. Oke. Kita lanjut di pola emosi batin dan kebiasaan sehari-hari. Aku gabungkan ya di situ. Oke. Oke. Oh, the Eight of Swords. Ya, dia pemikir, overthinking di sini, my lovely dear. Ten of Swords. Ya. The Devil. Seven of Pentacles. Ini yang atas, pola emosi dan batin. Nah, kita bahas dulu ya. Kemudian di sini but Ten of Pentacles. Oke, so ya dia punya luka batin masa lalu. Mungkin dia dididik keras seperti aku bilang. Mungkin dia pernah dihianati, dia pernah diselingkuhi, dia pernah dibohongi, dia pernah dimanfaatkan dengan the devil dan ten of swords. Jadi ada emosional yang terpendam di situ. Oke, kemudian dia pemikir, dia overthinking. Walaupun dia terkesan diam, tapi dia overthinking orangnya. Dia overthinking, dia akan mikir 3 kali lipat lebih daripada apa yang mungkin orang lain tanyakan misalnya. Dia bakal mikir kayak lebih panjang di situ. Jadi dia punya luka batin masa lalu, ada ketakutan-ketakutan terdalam. Ketakutan terdalam adalah dihianati, dimanfaatkan, dan ditinggalkan. Jadi mungkin ada rejection issue, abandonment issue di situ. Jadi ada perasaan takut di situ. Makanya dia sangat mencari pasangan yang yang benar-benar kayak entah mungkin berbeda ya, atau mungkin di sini kayak dia banyak belajar, karena aku lihat dia udah dewasa, dia ketemu kamu tuh mungkin di usia yang dia udah matang, dia udah siap untuk berumah tangga, dia udah siap untuk menjalin hubungan di sini. Jadi bukan lagi untuk cinta yang main-main, karena mungkin dia pernah disakiti, dia pernah dilukai, jadi ada ketakutan-ketakutan itu, oke? Tapi dia healing, ibaratnya don't worry, dia udah nggak stuck di masa lalu, dia udah tidak ada perasaan dengan mantan atau energi di masa lalu, dia sudah move on, dia udah awal baru di sini. Dan dia tetap berharap bahwa ada cinta sejati. Jadi harapan dalam hubungan adalah dia membangun hubungan yang loyal, berdasarkan ya komitmen kesetiaan di situ, family oriented, juga di sini kayak membangun hubungan yang ya selamanya gitu loh. Kalau dia belum menikah, dia ingin menikah sekali seumur hidup. Kalau dia pernah menikah, dia tidak mau gagal lagi. Jadi itu yang dia takutkan. Jadi makanya dia belajar, dan di saat ketemu kamu itu kayak ternyata ada cinta seperti kamu. Ada cinta yang kamu ajarkan yang mengisi kekosongan hidupnya dia. Ya, karena sebenarnya kamu nggak kosong. Kalau dia merasa kosong. Tapi pada saat sama kamu tuh udah kayak happy. Dia ataupun gak ada dia, it's fine di situ. Karena kamu udah menemukan diri kamu. You happy with your own life. Kamu udah happy sama diri kamu. Jadi ada trauma cinta, ada trauma masa lalu, mungkin juga didikan orang tua yang keras, yang kasar, mungkin ada broken home. Jadi ada sisi mungkin ada fatherless figure, kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok ibu, motherless. Jadi kayak dia nggak merasakan itu juga bisa, oke? Ada banyak luka yang terpendam di situ. Tapi trauma itu ngebuat dia lebih bangkit, dan dia tetap kayak have faith di sini, berharap bahwa memang ada cinta sejati, dan dia yakin di situ. Dari segi kematangan emosional, aku dapat Ten of Pentacles, don't worry, dia udah stabil. Jadi dia sudah sangat dewasa. Tapi sebenarnya dia punya hati yang sensitif, walaupun di luar terlihat kaku, dingin, keras, sosok pemimpin, tapi dia punya hati yang sensitif. Hello Kitty, baik sebenarnya di situ, oke? Dan aku dapat the devil. Cara dia mengekspresikan rasa sayang dengan bertanggung jawab.
dengan provider. Kayak dia dengan kayak melindungi, dengan act of service. Nah, itu di situ. Dengan quality time. Make sure dia mastiin kamu sehat, dia mastiin kamu nggak kenapa-napa, dia tahu kabar kamu, kemudian di sini cara mengekspresikan rasa sayang, dia bisa masakin kamu, bantuin again, sekali lagi kita ulang, bantuin kamu buang sampah, bantuin kamu bersih-bersih rumah kalau kamu udah menikah. Jadi bantuin di situ, kayak dia nggak akan keberatan di situ, bantuin angkat belanjaan kamu, anything di situ. Dan dia mengekspresikan rasa sayang juga dengan quality time, waktu, dia bakal punya waktu buat kamu. Sorry, Bella, sorry kucing aku. Ayo Bella, Bella, wait a minute dear, Bellanya nakal. It's okay, kucing aku. Jadi kalau aku bilang di sini energinya di mana dia akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi cara dia mengekspresikan rasa sayang, quality time, buat waktu buat kamu, act of service, oke. Ada juga yang dengan physical touch, dengan dia peluk kamu, mungkin kayak kamu bercerita hari kamu buruk, kamu lagi ada masalah di kerjaan, dia peluk kamu. Atau mungkin di saat kamu being vulnerable, kamu bercerita mungkin something about your past atau anything, dan dia kayak it's okay honey, it's okay baby, it's okay dear, I'm here. Kayak hug you, kayak dia memeluk kamu di sana. Kayak sebaik itu loh, selembut itu. Ya, jadi dia bakal jaga kamu, oke? Dia bakal jaga kamu karena dia mau kamu di hidupnya, something like that, oke? Capricorn, kemudian Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, tapi dia sabar, dengan dia sabar, dia banyak mengalah itu dia, dan dia nggak mau kehilangan kamu di sini. Dia agak posesif sih, kayak you are mine, dan dia nggak mau, dia agak cemburuan, tapi bukan cemburuan toksik ya, kayak dengan caranya dia di situ. Oke? Tapi cara dia mengekspresikan rasa sayang lebih kepada kayak dia akan bener-bener making time, okay, act of service, pokoknya be sweet to you, be romantis, be gentle so you, di situ my lovely dear, okay? Dan dia ingin membangun hubungan jangka panjang. Dia ingin menikah, okay, punya keluarga, punya anak dengan kamu. They love you. They will love you di sini, okay? Okay, something about that. Dan dia menunggu waktu ini setelah sekian lama. Lanjut, kebiasaan sehari-hari. Okay. Oh, udah. Oh, the Six of Pentacles. The Knight of Pentacles. The Knight of Pentacles. Oh, Pentacle. The Hermit. Oke, kemudian di Ace of Wands. Oke. Dia banyak aktivitas ya dia di sana. Jadi, wait, aku cek dulu kucingnya Bella. Oke, dia banyak aktivitas. Jadi rutinitasnya itu sangat-sangat sibuk. Very busy person. Sangat sibuk di sana. Oke, jadi kerja. Workaholic. Look at this. Pentacles. Kerja di sana. Tapi dia juga menghasilkan banyak uang. Dia menghasilkan banyak income, salary, finansial, atau mungkin profit, atau anything. Dia mungkin entrepreneur, atau mungkin dia punya pekerjaan yang luar biasa di situ. Jadi kebiasaan sehari-hari adalah kerja. Gaya kerjanya disiplin, oke? Gaya kerja disiplin, tapi juga bisa fleksibel karena dia santai. Tapi juga aku lihat pekerjaannya juga mungkin banyak traveling, mungkin bisa traveling keluar kota, keluar daerah, keluar negeri, atau mungkin dia bisa pindah-pindah kerja. Maksud aku dalam artian mungkin banyak bertemu orang. Karena aku lihat di sini kayak apa ya? Banyak bertemu orang di sini pekerjaannya seperti itu. Jadi memang dia sangat fleksibel bisa, tapi juga kerjanya luar biasa di sini. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa dalam pekerjaan. Dan di sini aku lihat kayak otak ya, karena aku dapat The Hermit, jadi sangat cerdas. Oke, pemikir yang sejati, sangat cerdas, sangat tapi juga ada diselingi fisik di sini. Makanya mungkin dia gerak sana sini, ke sana, pergi ke sana ke sini di situ, tapi kalau aku bilang dia sangat disiplin. Sangat dalam pekerjaan pun dia tenang, tapi actually kayak amazing di sini. Oh, dia kaya raya, malah dia kaya raya, sukses, berjaya di situ. Oke, dari hasil kerja kerasnya.
seperti itu. Kemudian cara dia mengatur waktu. Di sini cara mengatur waktu itu kalau aku bilang memang sangat sibuk ya. Tapi di sela-sela kesibukannya, don't worry, dia akan mengatur waktu buat kamu. Dia akan make time for you. Oke, mungkin mengajak makan, ngajak dinner, masakin kamu again kayak dia kalau mungkin kamu LDR dia bakal kontak kamu. Pokoknya ada aja waktu untuk tetap terhubung dengan kamu di situ. Oke? Something di situ. Kemudian ya dan sangat ambisius ya. Jadi kerja workaholic di sana. Tapi kalau aku bilang kamu bertemu dia di fase yang dia sudah benar-benar up di atas gitu loh, kayak dia udah bener-bener menikmati hidup walaupun dengan kerja, bukan lagi kayak dia mulai dari bawah. Jadi bener-bener kamu ketemu dia ketika kamu siap, dia juga siap, dan kamu setara, satu frekuensi, satu vibrasi. Oke, kebiasaan komunikasi. Jadi kalau aku bilang juga mungkin dia kerja terhubung komunikasi, terhubung dengan orang-orang, kemudian dengan otak, mungkin dengan keuangan atau mungkin anything di sini. Tapi kalau aku bilang di sini apa ya? Tidak ada hari yang tanpa dia mendengar kabar kamu di sini. Kayak dia selalu ingin mendengar kabar kamu. Dan cara dia berkomunikasi itu tegas, komunikatif ya. Kemudian di sini tapi juga pendengar yang baik. So, kamu bakal senyaman itu untuk bercerita sama dia. Kayak kalian tuh bakal jadi kayak best friend di situ. Dari segi finansial, kalau dibilang royal, bisa royal, dear, tapi aku lihat ini seseorang yang stabil, tapi juga kalau aku bilang sangat pandai mengatur keuangan. Di sebaliknya mungkin karena aku dapat energi wanita feminim, mungkin kamu yang lebih royal ya, mas, bukan dalam artian kamu kayak biayain dia atau kamu bekerja terus kayak kamu kasih uang ke dia, bukan. Maksud aku kamu tuh lebih royal dalam mengelola keuangan. Tapi kalau dia itu kayak lebih bukan hemat ya, kayak lebih menata di situ, kayak balance, Six of Pentacles, Knight of Pentacles, dan dia suka membeli barang yang emang kualitasnya bagus tapi bertahan lama daripada banyak kuantitas tapi ya rusak kayak gitu loh. Jadi benar-benar sangat sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan. Kamu lebih royal, kayak dia tuh lebih bukan pelit sih, lebih tertata. Tapi bukan berarti dia pelit sama kamu, dia tetap provider. Cuman karakter kamu tuh lebih royal, lebih ya udah pengen ya udah beli. Tapi kalau dia tuh kayak let's see dulu, kita lihat keuangannya. Walaupun mungkin secara status, secara finansial uangnya lebih banyak dia daripada kamu misalnya, something like that, oke? Kemudian jadi dia stabil, tapi juga sangat bijak dalam mengelola keuangan, oke? Gaya hidup, oke, let's see, dia aktif di sana, aktif tapi juga ya aktif kerja, rumah kerja, mungkin traveling, mungkin untuk pekerjaan. Jadi kerja rumah di sini. Bukan tipikal orang yang harus aku harus hang out sama teman, aku harus misalnya kayak ke klub, ke bar, atau mungkin cari cewek something like no. Dia bener-bener kayak dia kerja. Oke, dia ingin membangun hubungan yang stabil dan look at this, kayak balance, oke, the hermit. Di balance, mungkin dia religius atau mungkin dia konservatif. Dia orangnya konservatif sih, kayak lebih old style gitu loh. Tapi di samping itu ya tetap dia suka traveling, tapi dia mungkin sudah melewati fase itu ya. Jadi bukan lagi untuk main-main, bukan lagi untuk kayak ada kesana mungkin cari hiburan. No, dia benar-benar kayak stabil, ingin membangun hubungan jangka panjang. That's why. Oke? Lanjut ke 6, hobi dan minat di sini. Oke. Oke. Tapi sebelum itu kita bahas inisialnya dulu aja, my lovely dear. Ini sambil santai sih. Oke, ini sudah jam setengah. Ini sudah aku hampir buat 1 jam. Ada K, ada H. Oops, sorry. Ada C, ada E, ada T, ada F, B, food and beverage, IT teknologi, mungkin ada CEO, ada I, FBI, mungkin terhubung keamanan, ada N, atau Badan Intelijen Negara, BIN, something like that.
ada M, ada D, ada R, ada P, oke, ada G. Oke, mungkin ini inisialnya, Teku Arisanet di sana. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke, let me check, hobi dan minat, I think. Oke, oh ya, ya, ya. Ya, baru nanti pekerjaan. Oke, aku rapikan lagi. Oke, jadi nggak usah dipotong. Oke, kita rapikan lagi. Tadi aku potong sebentar karena kucingnya mengganggu tadi. Oke, aktivitas favorite. Oke, the Nine of Pentacles. Oh, the King of Wands. Ini kayaknya mau pop up. Page of Sword. The Strength. And then the Lovers. Oke, Gemini, Leo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, wow. Aktivitas favorit, dia suka olahraga. Oh my God, dia sangat suka olahraga. Look at this, King of Wands. Dia sangat fit, oke, sangat sehat. Dia suka olahraga di sini. Ya, something like that. Dia juga suka traveling. Aku dapat energi traveling. Mungkin juga kamu, ya. Dan di sini kalau aku bilang sih, apa ya, dia terlalu banyak aktivitas di situ. Oke, dia aku dapat strength, aku dapat Leo di sini. Oke, jadi dia kuat di sini. Dia mungkin sangat menerapkan pola hidup sehat. Jadi dia sehat, dia banyak jalan, banyak olahraga, banyak melakukan aktivitas. Ya mungkin karena jenuh mungkin dengan pekerjaan yang menguras otak ya, karena aku rasa dia pekerjaannya sangat menguras otak, like thinking and thinking, di situ kayak mikir and mikir. Jadi aktivitas favorit adalah dia suka olahraga, dia suka traveling, dia mungkin suka kulineran juga, mungkin kamu sama di sini. Jadi kayak mungkin hobi itu bisa menyatukan kalian. Dia suka mendengarkan musik, tapi mungkin genre kamu dan dia berbeda. Oke, dia juga mungkin suka menonton film, something like that. Oke. Tapi kalau aku bilang di sini sih, cara dia melepas stres adalah mungkin dia tidur lama ya, karena mungkin kadang pekerjaannya menuntut untuk overtime, lembur. Nah, di situ yang mengakibatkan kayak dia harus mungkin kadang sleep longer than usual. Kayak dia tidur lebih lama di situ. Bentar malam tidur karena anginnya agak keras, sorry. Ya, something like. Jadi kalau aku bilang di sini, mungkin dia suka olahraga berenang, mungkin dia pokoknya olahraga lah, apapun di situ. Oke, dia juga mungkin suka memasak, kuliner, atau mungkin dia suka berlatih bela diri di sana. Something like, karena aku dapat look at this page of sword. Atau dia di sini suka, mungkin something dia sangat puitis ya. Jadi mungkin dia sangat pandai dalam kata-kata, kayak really smart person kalau aku bilang di sana. Tapi dia juga mungkin suka bermain dengan hewan, mungkin melepas stres dengan, mungkin dia punya kucing, mungkin punya hewan peliharaan, mungkin punya bird, burung, atau mungkin di sana kayak punya anjing teku arisanet di sana. Oke? Tapi aku rasa kayak dia boss vibe. Jadi mungkin dia banyak tanggung jawab di pekerjaan, sehingga kayak dia, apa ya, mungkin melepaskan stres itu dengan olahraga, dengan melakukan hobi aktivitas di situ. Aku dapat kayak mungkin juga seseorang sangat suka memancing, I don't know why, tapi something like that, okay? Dan hal-hal kecil yang mungkin bisa bikin dia bahagia, sentuhan, okay? The touch, your touch di sini. Jadi kalau kamu ketemu dia atau kamu sama dia, kalau dia capek mungkin kayak sambut dia pulang dengan senyuman kamu, dengan vibe-nya kamu, your touch di sini. Itu hal-hal kecil di sini. Dan perhatian-perhatian kecil mungkin dari kamu yang ngebuat dia kayak diperhatikan, bukan dalam bentuk kado atau apa, tapi kayak aku diperhatikan, aku disayangi di situ. Oh, dia bakal kayak melting, something like that, kayak bakal luluh sama kamu di situ, oke? Okay? Jadi mungkin kamu dan dia punya hobi yang sama, mungkin kalian bisa melakukan hobi yang kayak mungkin olahraga bareng, nge-gym bareng, something like that, memasak bareng, pokoknya be with you di sana. Dan dia anak rumahan ya, maksudnya dia lebih suka di rumah, Netflix and chill, kayak take it easy aja, santai di rumah, mungkin sesekali traveling atau apapun, tapi
kayak dia suka melakukan aktivitas di rumah di sana karena udah capek kan. Jadi makanya aku bilang sebelum mungkin kayak bener-bener sama dia, kamu habiskan masa mudamu yang nikmati ke mall, do something, traveling something, karena dia of course kalian akan melakukan traveling bareng atau mungkin jalan bareng, tapi kayak nikmati puas-puasin masa muda kamu sebelum bener-bener kamu melanjutkan ke pernikahan di situ, kayak udah puas gitu loh. Kan kalau udah pernikahan tuh kan nanti ada anak, ada tanggung jawab, kayak tidak sama dengan ketika kamu single, oke? Okay? But dia suka disentuh, dia suka diperhatikan, kayak something like that. Ya, again, like dia suka pokoknya ada perhatian kecil yang, oh aku disayang ya, itu ngebuat dia kayak, oh terbang gitu, oke? Okay? Something like, jadi do your best di situ, oke? Okay? Kemudian lanjut ke karir dan kondisi finansialnya dia, pekerjaannya dia seperti apa, oke? Okay? Lanjut. Kita bahas dulu mungkin di sana. Oke, di sini ada koordinator, organizer, planner. Oke, kemudian konsultan, spesialis. Oh. Non-profit advocate. Oke, beauty, hair, fashion, kosmetik, mungkin kamu terhubung dengan kecantikan, salon, rambut, fashion, atau mungkin dia. Data analis, oke. Oke, oh IT, teknologi information. Oke, sing, dance, and act. Mungkin seseorang di sini bisa aktris, aktor, singer, penyanyi, penari. Oke. Land, real estate development, mungkin terhubung real estate, mungkin properti, bisa seperti itu. Oke, mungkin again seseorang suka hewan, veterinarian, dokter hewan. Oke, terhubung children, mungkin pekerjaannya anak-anak ya. Oke. Salon, spa, again, mungkin seseorang owner salon, mungkin kamu di sini, spa, administrasi, oke. Oke, spiritual practice. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia, oke. Wait a minute. It's okay. Nah. Oke, dihukum, jadi mungkin di polisi, militer, military, terhubung healing, kesehatan, tenaga medis, dokter, perawat, oke. Repair, perbaikan des itu, repairing, oke. Manager, entrepreneur ya, dia business owner, boss, vibe, di sini, travel, culture, ya mungkin terhubung tourism, pariwisata, hotel, ya atau mungkin traveling, oke. Marketing, sales, oke. Mungkin terhubung akademi research, mungkin terhubung dosen, pengajar, any something, atau mungkin social support, terhubung fitness, body, oke. Desain grafis, kemudian di sini science, obat-obatan, komputer, kemudian di sini artisan atau produk tangan ya, handmade ya, buatan tangan di sini, light worker, human resources, HRD, fine arts, oke, audio, teknologi, visual di sana, oke. Mungkin itu masing-masing, karena ini kan energi banyak orang, mungkin ada salah satu di antara pasangan kamu nantinya, oke. Lanjut, nanti sebelum aku Oke, the word, ya. Again, dia traveling untuk pekerjaan, atau memang, oh my God, sangat stabil dalam segi ekonomi, my lovely dear, sangat ambisius, sangat workaholic di sana. Jadi, cara mencari uang, memang aku lihat dia sangat berpendidikan ya. Jadi, sangat bertanggung jawab, dan kalau aku bilang di sini, dia mencari pasangan yang loyal, yang bisa menjaga hubungan di sana. Bukan karena dia sibuk kerja, and then tiba-tiba mungkin karena si wanita ini kesepian mencari hubungan yang lain. Sometimes ya, ada banyak case seperti itu. Cuman tidak judging atau apa, cuman ini kan
keinginan dia kan seperti itu. Just the energy, okay? Take it or leave it, is up to you. Jadi sangat wow, amazing di sini. Emang kayak Raya aku dapat Capricorn 5, mungkin seseorang Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio. Oke, the Five of Pentacles. Jadi kalau aku bilang mungkin dia telah pernah mengalami masa sulit atau mungkin kamu di sini dan dia banyak belajar hal dari situ. Makanya dia ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berjaya, mapan, tapi tetap aku bilang sih ada sisi generous, ada sisi dia nggak pelit, dia baik di situ, oke, something like that. Oke, tapi bertanggung jawab terhadap provider sih kalau aku bilang di sana. Ya, ada Page of Sword, ya mungkin dia bekerja terhubung komunikasi, dia gunakan otaknya, pemikiran di situ, oke. Tapi wow, it's amazing di sana. Kemudian aku dapat Ten of Pentacles, ya dia udah stabil malah leader. Jadi karena dia udah stabil, dia ingin mencari hubungan pasangan rumah tangga. Dia ingin mencari family, dia ingin punya anak, dia ingin punya keluarga bahagia di situ. Ya, mungkin ke depan, even setelah pernikahan pun kamu akan membangun bisnis bersama. Oke, kamu mungkin akan punya 3 anak. Look at this, cute. Mungkin seseorang bisa sio kelinci. Oke, mungkin seseorang sio macan, sio ular, sio naga, sio kerbau, sio, ya something like that. Kayak sio monyet, warisannya. Tapi kalau aku bilang di sini, ketika nanti kamu menikah sama dia, dia udah punya planning untuk apa ya, kayak membangun usaha bareng, bisnis kolaborasi, join, something like that. Jadi kayak bener-bener dia itu mencari uang tuh memaksimalkan peluang di situ. Kayak menemukan peluang. Jadi aku rasa dia sangat smart, sangat intelligent. Makanya dia hebat di situ. Kayak wow, kamu juga sih, karena ini kan cerminan kamu kan. Jadi kamu sukses, ketemu dia yang sukses. Dan dia mungkin banyak traveling untuk pekerjaan, atau mungkin dia banyak traveling untuk berpindah-pindah untuk pekerjaan, something like that. Tapi dia punya banyak pengalaman, punya banyak skill, punya banyak talenta di situ, oke? Okay? Ini yang bakal lanjut part 8. Part 8, let's see. Oke, sabar. Kita akan bahas mungkin asal daerah, oke, budaya, kemudian di sini. Oke, let's see. Mungkin aku pakai sebentar ya, biar sabar. Berarti aku harus ambil kartu yang another. Karena ini tuh kayak spontan aja tadi buatnya itu. Oke, sebentar ya. Let me check. Oke, sabar ya. Dan aku ambil negara. Oke, jadi kita pakai kamu dari mana atau dia dari mana. Oke. Kita pakai, let me check. Kita pakai ini. Oke, sebentar. Sabar. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke. Jadi asal daerah di sini. Oke. Latar belakang. Oh, Sulawesi, mungkin kamu, mungkin dia. Maluku. Kalimantan. Jawa. Oke. That's enough, I think. Oke. Sudah. Kita lanjut ke, kalau mungkin dia dari luar negeri, atau mungkin kamu tinggal di luar negeri. Oke, let's see ya. Oke. Oke. Oh ya, Indonesia, of course. Mungkin kemudian Rusia. Maroko. Brazil. Italy. Meksiko. Kemudian Australia. Oke. Lanjut. Korea Selatan ya.
US, United States of America, Kanada. Oke, kita ambil mungkin 2 atau 3 lagi. Malaysia, mungkin kamu dari Malaysia. UK, Africa, South Africa, and then last one or two. Okay, Singapore, and then let's see, last one, Germany. Okay, Jerman. Enough? Okay, that's enough. Okay, let's see. Kita lanjut ke, let me check di sini. Jadi mungkin dia juga merantau, malah leader, mungkin dia merantau, atau mungkin di sini kayak kamu ketemu saat kamu merantau juga bisa, mungkin kayak kamu kerja di luar kota atau di luar negeri, kamu ketemu dia juga bisa di sana. Oke? Dan ya, jadi mungkin dari latar belakang keluarga yang berbeda juga bisa di situ. Oke, lanjut ke kemungkinan bertemu di sana. Oke, siapa yang memulai, tanda-tanda sebelum ketemu di sana. Oke, let's see ya. Karena tadi kan udah kan, dan aku lihat juga mungkin dia punya banyak teman, kemudian di sini keluarga dia bakal sayang sama kamu, even though mungkin kalian ada banyak perbedaan, something, ada banyak energi traveling, long distance, oke, online, internet, sosial media mungkin pertemuannya. Let's see cara dan momen pertemuan di sana. Oke. Oke, the devil, mungkin terhubung pekerjaan, atau mungkin saat dia kerja ketemu kamu. Oke, the two of pentacles, something about kerja. Karena kan mungkin kerja. Oke, ya mungkin setelah kamu melewati fase dalam hidup kamu, dia juga sama di situ. Ya, Page of Pentacles. Aku rasa ini orang baru dalam hidup kamu. Three of Wands, online, internet, social media, long distance, the Five of Cups, the Hierophant, the King of Pentacles, okay, and then bottom of the deck aku dapat Three of Cups, Ace of Swords ya, Ace of Swords kita ambil di sini, ini taruh sini, it's okay, nggak apa-apa ya, yang penting pesannya. Oke, kemungkinan bertemu. Aku dapat pekerjaan, jadi mungkin kayak misalnya kamu kerja di perusahaan, dia juga di sama, atau ada terhubung circle pekerjaan. Oke, karena aku dapat like money. Kemudian mungkin di sini ada situasi ya pekerjaan ya, mungkin dia klien atau mungkin kamu ada hubungan bisnis juga bisa. Ada pertemuan internet, online, sosial media. Mungkin ada yang dikenalin temen, the Three of Cups, ya dikenalin temen, atau mungkin di sini ada kamu ketemu like unexpected meeting, kayak ketemu mungkin saat traveling, mungkin pada saat dia traveling, atau kamu traveling, atau mungkin saat dia traveling untuk pekerjaan juga bisa di situ. Itu pertemuan pertama. Nah, situasi awal perkenalan, kalau aku bilang di sini dia tertarik dengan kamu di sini. Kayak mungkin dia melihat kamu, oh I like that. Again, of course, pria itu pasti melihat dari fisik dulu ya. Nggak munafik, itu normal, karena pria itu makhluk visual, wanita makhluk audio kalau nggak salah. Koreksi kalau salah. Tapi kalau aku bilang di sini, dia melihat kamu kayak, kalau mungkin di online, kayak, oh I like this. Aku suka foto kamu. Kamu fotogenik di situ. Nah, itu situasi awal perkenalan ya. Jadi pada saat pertemuan pertama pun kamu nggak ekspektasikan gitu kayak ketemu sama dia, karena mungkin kamu fokus di finansial, mungkin dia fokus di finansial, atau mungkin kamu fokus di finansial, mungkin kamu juga baru berpisah, atau mungkin setelah sekian lama single kamu baru membuka peluang. So ya udah, isi gitu loh di situ. Jadi kayak lebih ke arah kayak kamu fokus dengan diri kamu, mungkin dia melewati proses perceraian udah selesai, perpisahan udah selesai, kamu juga sama, dan bener-bener fokus di kerjaan. Dan ketika ketemu kamu kayak, kok ada chemistry, kok ada tarikan energi, kok ada terasa familiar, kok ada sensasi dejavu, nah di situ. Oke? Siapa yang memulai? Dia. Karena again, energi kamu adalah feminim, kamu reseptif and nurturing. Sementara dia maskulin, dia pria,
Hunter, leader, protector, provider, inisiator. Dia akan initiate untuk komunikasi, untuk menghubungi kamu, untuk dapetin nomor kamu, untuk mencoba reach out kamu, DM kamu mungkin di sosial media, mungkin di dating apps atau apapun. Dan tanda-tanda sebelum ketemu, tanda-tanda sebelum ketemu, mungkin video ini penting, mungkin kamu sering follow video aku, atau mungkin ada video-video yang mengingatkan something, kayak ada repeating words, kayak kamu akan segera ketemu jodoh, kamu akan segera ketemu seseorang. Itu tanda-tanda ketemu. Mimpi, mimpi. Kamu mimpi, melihat dia di mimpi, atau ada clue di mimpi tentang dia, atau something, pokoknya ada mimpi. Pay attention to your dreams, perhatikan mimpi kamu. Yang ketiga, angel number. Kamu mungkin sering melihat angel number 222, 111, atau apapun. Sering banget. Mulai terbangun secara spiritual. Kemudian di sini ada banyak repeating words, kata-kata. Kok ada something ya? Kok ada something ya? Kok kamu ngerasa ada something di sini? Dan kamu tahu aja, kayak intuisi kamu aja, jodohku udah dekat di situ. Tapi kembali lagi sambil berdoa, dan kamu udah bahagia dengan hidup kamu. Jadi itu tanda-tanda kamu udah bahagia, kamu udah sukses, kamu fokus di kerjaan, dan kamu nggak takut untuk kehilangan seseorang, dan kamu udah menerapkan batasan, boundaries. Di situ kamu makin lebih atraktif. Di situ kayak, oh my God, I like that, dan dia ingin mengenal kamu lebih dalam di situ, something like that. Oh my God. Dan especially aku dapat Capricorn, aku dapat Hierophant, aku dapat Capricorn, Hierophant Taurus, kemudian Taurus Virgo Capricorn. Ya, jadi again, aku dapat energi something like that, my love leader. Atau di saat kamu traveling, kamu menikmati hidup, kamu bahagia dengan hidup kamu abundance, kamu happy di sini. Again, sebelum kamu menemukan orang lain, kamu sudah membangun relasi dulu, hubungan dengan diri kamu sendiri. So lanjut di sana. Kita akan bahas dinamika hubungan. Dinamika hubungan dan potensi komitmen di sana. Let's see. King of Cups. Jadi peran masing-masing, siapa yang lebih dominan? Ace of Cups. Page of Pentacles. Five of Pentacles. Kemudian di sini cara kalian membangun kepercayaan, dan the King of Wands di sana. Yang lebih dominan adalah dia, dear. Dia sangat dominan di sana. Dalam hubungan dia sangat dominan. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi peran masing-masing. Kalau aku bilang sih, kamu tetap bahagia dengan kehidupan kamu, dan dia hadir melengkapi kebahagiaan yang kamu punya. Jadi dominannya adalah dia. Tapi ibaratnya pada saat kamu bersama dia, kamu tuh udah komplit, udah bahagia, jadi dia melengkapi di sana. Kalau untuk pola tarik ulur tidak ada di sini. Jadi kalau aku bilang kamu jalani aja, karena kamu juga nggak terlalu ekspektasi berlebihan dalam hubungan ini pada saat sama dia, kayak ya udahlah jalani, kayak nothing tulus, karena kamu udah belajar dari kehilangan yang kamu rasakan di masa lalu. Tapi percayalah, apapun yang buat kamu tidak akan pernah tertukar, dan apapun yang buat kamu akan selalu ditakdirkan buat kamu. Dan cara kalian membangun kepercayaan adalah komunikasi. Kemudian di sini saling respect, dan kamu sosok yang loyal, dan kamu akan attract partner yang loyal juga. Kamu akan menarik partner yang loyal. Dia loyal, kamu loyal. Equal give and take, mutual love, mutual respect. Tantangan dalam hubungan ini ya, dinamika, ada tantangan of course ya. Jadi mungkin juga ada karena kamu ada luka batin, karena dia juga ada luka batin, mungkin ada perbedaan ras, kultur, budaya, mungkin perbedaan cara berkomunikasi, perbedaan bahasa kasih, mungkin itu juga menjadi tantangan. Tapi kalian akan bisa mengatasinya, karena look at this, ada cinta. Tapi bukan hanya cinta, ada kemauan, ada pilihan secara sadar, kamu memilih dia, dan dia sadar dia memilih kamu, dan kalian membangun komitmen. Jadi cinta saja tidak cukup dalam hubungan. Dibutuhkan tanggung jawab, komitmen, respect, ya, tapi juga pilihan secara sadar kamu mau dia. Tapi dia bukan dunia kamu, maksudku dia adalah bagian dari dunia kamu. Kamu tetap utuh dengan diri kamu sendiri. That's why. Jadi apapun konflik yang kalian hadapi, mungkin kalau aku bilang sih mungkin kayak ghosting, hilang-hilangan, bukan ya. Paling pun mungkin kalau kalian ada konflik marah, mungkin paling nggak komunikasi antara 1 sampai 3 hari. Tapi setelah itu entah kamu atau dia
kalian sama-sama saling mengalah untuk membangun hubungan yang lebih di situ. Oke, tapi kalau dari hubungan ini yang paling takut kehilangan adalah dia di sana. Karena dia sayang sama kamu. Walaupun dia nggak bisa mengungkapkan secara langsung, tapi dia punya hati yang dalam. King of Cup, King of Wands. King of Cup dibalur King of Wands. Kayak terlihat ambisius, kaku, keras kepala, uh, keras di sini, stubborn, leader, tapi dalam hati dia sangat romantis, dia sangat penyayang, dan dia mencintai kamu di situ. Cinta di sini. Jadi kembali lagi karena kamu sayang sama dia, dia sayang sama kamu. Oke? Tapi dia akan mengajarkan kamu kayak apa ya? Mengenali luka kamu di masa lalu untuk tidak lari dari itu, dan ternyata kayak apapun masa lalunya, dia akan menerima kamu di situ. Oke, kayak dia akan bersama kamu. Begitu pula dia kayak kalian tuh udah kayak emang energi udah soulmate, emang energi udah destiny di situ loh, takdir seperti itu. Oke? So, sambil berdoa dia, tapi aku lihat dari hubungan ini energinya sangat luar biasa. Oke, wow, amazing. Dan dari kamu belajar kehilangan, dari dia belajar kehilangan, kalian akan mempertahankan hubungan di situ. Seperti itu, oke? Lanjut di potensi komitmen. Again. Potensi keseriusan jodoh ini, hubungan jangka panjang, pertunangan, pernikahan, energi rumah tangga, stabilitas emosional setelah bersama. Oke, let me check. Oke, aku dapat the Hangman in reverse. The Death. The Six of Swords. The Three of Cups, and then the Hierophant bottom of the deck. Oh, yes. You are going to marry this person. Kamu akan menikah dengan dia. Oke? Jadi, ya dia serius sama kamu. Sangat serius di sini. Jadi kalau dia pernah menikah, dia berharap ini adalah pernikahan terakhirnya, dan dia ingin menikah ya kamu yang terakhir kayak gitu loh. Cinta terakhirku di situ. Kemudian kalau mungkin kalau memang kamu belum menikah atau dia belum menikah, ya dia ingin pernikahan pertama dan terakhir di sini. Tapi kalau aku bilang apakah hubungan ini membawa ke arah potensi hubungan jangka panjang? Yes. Oke, dia mau untuk hubungan jangka panjang. Dia serius sama kamu. The Hierophant. Dari awal aku shuffle ini kartu keluar terus. The Hierophant, Taurus, komitmen. Oke, even though ada banyak perbedaan, tapi kalian akan bisa melewati itu. Mungkin bisa ada konflik, ya hubungan pasti juga ada konflik, gak mungkin terus-terusan positif kan, pasti juga ada konflik. Tapi dari itu hubungan kalian makin lebih dekat. Dari keterbukaan, kejujuran, hubungan makin lebih dekat. Oke, tapi aku tidak melihat ada energi cheating, affairs, atau mungkin kehadiran orang lain, karena dia udah selesai dengan masa lalunya, kamu udah selesai dengan masa lalunya, dia dewasa, kamu dewasa, dia loyal, kamu loyal, and then kalian bertemu, something like that. Oke? Dan ya, ada peluang pertunangan pernikahan, yes, ada, sangat-sangat ada. Bahkan aku lihat di sini, ke depan akan ada perubahan besar dalam hidup kamu. Mungkin kamu akan relocating, mungkin kamu akan traveling, mungkin kamu akan tinggal di kota yang berbeda, di wilayah berbeda, situasi berbeda, negara berbeda, tempat atau lingkungan yang berbeda, orang-orang berbeda. Di situ kamu akan banyak belajar hal. Tapi kehidupan, stabilitas emosional maupun finansial kamu itu akan makin luar biasa. Dia akan mensupport kamu dalam segi finansial, tapi dia akan membantu kamu untuk benar-benar support secara emosional, secara finansial. Oke? Dan energi keluarga maupun berumah tangga ada, look at this, ada baby. Like again, mungkin kamu akan traveling dengan anak-anak kamu, dengan dia, dengan keluarga, anything di sini. Dan kamu akan banyak belajar hal. Mungkin di awal struggle-nya adalah kamu belajar budaya berbeda, mungkin ketika benar-benar pernikahan itu kan pasti ada saling mengenal, fase adaptasi kan. Nah, di situ kamu belajar, oh iya, dan kalian akan stick together, akan bersama di situ. Oke? Again, like punya anak, membangun keluarga yang luar biasa kalau aku bilang. Bahkan setelah kan ada pernikahan ternyata emosionalnya nggak stabil. Ini benar-benar stabil. Dia akan support kamu, dia akan selalu ada buat kamu, sayang sama kamu, tapi kamu juga menghargai dia. Sama-sama hubungan yang menghargai dia di situ. Oke? Ada energi-energi baik di situ. Jadi
aku lihat ada kestabilan emosional, kestabilan finansial, bahkan kamu makin lebih up ketika bersama dia. Ibarat kamu udah up, tapi dengan kehadiran dia tuh kayak jadi double kebahagiaannya, something like that. Oke, ada energi pernikahan. Again, tahu, dan dia akan benar-benar bertanggung jawab, dia provider, dia leader, dia protector dalam hubungan ini. Oke, no need to worry, something like that. Lanjut kita ke timing. Timing, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio. Ini penting ya. Kita ke timing di sana. Waktu. Let's see. Yang baru terakhir di sana. Oke, the Ten of Swords. Judgment. Aduh, sorry. Oke, Three of Cups. Timing ketemu atau timing pertunangan, timing pernikahan, Ten of Wands, the Six of Wands, bottom of the deck. Oke, look at this, my love leader. Ada angka 6, ada angka 3, angka 10. Yang pertama, untuk waktu di sana. Jadi, untuk waktu, kalau aku bilang, ketika kamu benar-benar menyelesaikan satu chapter lama dalam hidup kamu, oke, mungkin kamu healing, jadi setelah healing ya, ibaratnya, apapun situasinya kamu healing, kamu membuka awal baru di sini, ya, dan kamu ketemu dia di situ. Jadi benar-benar setelah menjadi diri kamu sendiri, menemukan diri kamu sendiri, di saat kamu siap, kamu dipertemukan dengan dia. Oke, something like that. Karena kalau yang aku lihat di sini energinya ketika kamu siap. Kalau kamu nggak siap juga akan kacau sendiri di situ. Jadi kamu udah siap. Jadi memang semesta punya waktunya sendiri untuk mempertemukan kamu dengan dia. Oke, di waktu yang tepat atau divine timing di sini. Oke, just enjoy the life, nikmati hidup kamu, bahagiakan diri kamu. Dan proses menuju hubungan ini pelan-pelan ya, Diar. Jadi nggak cepat di sini, pelan-pelan, bertahap ya. Bukan kayak ketemu and then langsung nikah, pelan-pelan di sini. Jadi mungkin kamu akan menjalin hubungan tuh kayak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun untuk benar-benar sampai stick together. Tapi di fase itu pun kamu tetap fokus kepada diri kamu, finansial kamu, dan ketika waktunya tiba kamu dipersatukan di situ. Apakah ada misalnya kayak penundaan atau ujian? Kalian sama-sama belajar untuk releasing, ya, bener-bener tetap kita udah healing kan, tapi kan ada bagian-bagian masa lalu yang membuat kita trauma, ada bagian masa lalu yang membuat kita takut untuk membuka hati. Tapi saat kamu belajar, pelan-pelan kamu menerima, kamu berdamai, di situ kamu akan merasakan ketenangan, kamu utuh dengan diri kamu sendiri, dia pun utuh dengan diri sendiri, dan boom, kalian dipertemukan, kalian dipersatukan di situ. Dan di sini ada angka 3, mungkin 2023 penting, ada angka 0, ya, ada angka 10, angka 3, kemudian di sini aku dapat ada angka 6 di sini. Jadi mungkin kamu sering melihat 3, 3, 3, 6, 6, 6. Mungkin di 2026 ini, my lovely dear, again, ketika kamu sudah mencapai kamu udah menemukan diri kamu, mencapai apa yang kamu inginkan, setelah healing, kamu fokus kepada diri kamu, di saat itu kamu akan bertemu dengan dia atau ketemu atau bersatu dengan dia di situ. Again, kalau dari waktunya memang butuh waktu ya, Diar, karena kan tidak ada hubungan yang instan. Jadi setelah melewati berbagai macam situasi. Jadi mungkin kamu dipertemukan dengan karmik dulu, karmik partner beberapa orang misalnya, atau satu orang, and then kamu baru akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat, the real soulmate, the ultimate soulmate, the real belahan jiwanya kamu di sana. Jadi ini bertahap ya, tidak instan, tapi di saat benar-benar kamu sudah happy, bahagia, traveling, menikmati hidup, kamu ketemu dia di situ. Ya, mungkin kamu ketemu di minggu ini, atau mungkin kamu ini seseorang yang kamu sedang dealing, oke, dan di tahun ini kamu menikah juga bisa. Oke, dalam beberapa waktu bulan ke depan. Spring, mungkin Maret, April, Mei penting, mungkin kamu ketemu di Maret, April, Mei di 2026, mungkin kamu akan tunangan di Maret, April, Mei di 2026, di Aquarius Sun. Bulan ini, oke, ini aku ngerekam Januari tanggal 22, Januari, oke. Mungkin seseorang lahir di Januari, mungkin tanggal 22 penting, dan tadi awal aku bahas angka menit ke 2:22 detik, something like that, oke? Dan mengindikasikan union, persatuan di sana.
Oke, dalam 3 bulan ke depan, aku rasa energinya cepat. Jadi kamu mungkin, kalau kamu belum ketemu, kalau kamu single, kamu akan ketemu. Aku rasa ada peluang di 2026 ini. Kalau misalnya kamu udah di link 2026 ini, ada momen pertunangan, atau hubungan makin lebih kuat, atau pernikahan. Oke, sambil berdoa, kencengin doanya summer, Juni, Juli, Agustus. Oke, sooner, lebih cepat dari apa yang kamu perkirakan. Oke, akhir tahun 2026. Oke, jangan don't lose hope, jangan kehilangan harapan. 1-6 bulan ke depan. Oke, November mungkin penting. Kejutan, surprise. Kemudian dalam beberapa hari, oke, 2 months. Aku rasa again 2026 penting, my love leader. Tapi let's see, mungkin aku tambahkan kartu ini ya. Mungkin ada tambahan pesan. Oke, twin flame. Oke, break time ya. Ketika kamu benar-benar menikmati hidup, oke, kamu fokus, kamu menerapkan batasan, oke, never, 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 never. Ketika kamu tidak pernah stop, tidak menyerah untuk tetap memperbaiki diri, kayak work on yourself di sini. Ya, never stop working on yourself. Kayak selalu memperbaiki diri, selalu improve dengan diri kamu, oke? Ya, dan di sini karena ada impatient, dibutuhkan kesabaran. Kalau kamu merasa kamu dealing dengan seseorang tapi hubungannya on off nggak jelas, berarti bukan dia. Tapi kalau kamu merasa tenang, tidak ada drama, konsisten, ada potensi untuk hubungan jangka panjang. Oke? Look at this. Dan jadi kamu akan menemukan cinta itu di saat kamu menemukan diri kamu. Oke, again. Jadi ketika kamu benar-benar berfokus kepada diri kamu, upgrade skill talenta kamu, invest ke diri kamu, kamu create, menjadi kreatif dan menginspirasi. Create and inspire di sini. Oke, kamu menjadi seniman. Maksud aku dalam fokus ya. Look at this, angka 7, mungkin kamu sering melihat 777, mungkin 2026, 2027 penting, mungkin bulan 6, bulan 7 penting, tapi ini unconditional love. Oke, mungkin kamu starseed atau mungkin kamu sering melihat kode ini. Oke, kemudian di sini look at this. April, oke. April, kemudian oke. When gifts are placed under the tree, expect extra company. Desember mungkin penting. Oke, let's see. Oke, ya, new chapter. Again, ketika kamu membuka chapter baru dalam hidup kamu, my love leader, di saat itulah cinta sejati itu hadir, oke? Ya, dan reconciling the past ini bukan energi past, aku lebih melihat bagaimana kamu berdamai dengan masa lalu dan menerima dan fokus dengan diri kamu. Oke, winter mungkin penting, Desember, Januari, Februari, kemudian ya, a few months away will be the big days, I think. Jadi dalam beberapa bulan ke depan akan jadi hari besar kamu. So again, kayaknya hitungan bulan sih, 2026, 2027 penting. Oke, Saint Patrick's Day, pokoknya fokus sama diri kamu dan buka awal baru. Ada peluang-peluang baru, ada kesempatan-kesempatan baru, buka hati, nanti waktu yang akan menjawab, nanti di divine timing, oke? Tapi look at this, stop untuk terlalu terobsesi, menekan perasaan kamu, biarkan waktu berjalan. Sekarang butuh untuk kamu menemukan kenyamanan dengan diri kamu sendiri, oke? Tenang, jangan stres, oke? Fokus, oke? Ada angka 888, ada strength, ya. Jadi ini seseorang yang akan benar-benar memahami kamu. Kamu dan dia ada koneksi spiritual dan di saat awal baru dimulai. Mungkin again 0000 kayak oneness ya. Menjadi satu di sana. Like ya, di tahun baru di 2026 2027 ini ada energi penting, oke? But oh my god, this is kind of amazing. The last one, oke, ini pesan tarot buat kamu. Nah, kita akan melihat di sini. Let's see. Ya, terakhir, last but not least di sini. Oke, last but not least. Jadi ini kayaknya aku buat videonya 2 jam deh. Oke. Oke, kita shuffle ya. Last but not least, oke. Pesan tarot untuk kamu, mungkin sikap apa yang perlu kamu jaga, apa yang perlu dilepaskan, kemudian menarik energi jodoh, afirmasi cinta, atau mungkin nasihat-nasihat spiritual dari aku, atau mungkin dari intuisi, atau mungkin tarot, atau mungkin pesan semesta. Dan
ke depannya. Okay? So, the last one. Last but not least, let's see. Okay. Six of Swords. Intinya adalah kamu tenang, kamu berfokus, okay? Tenang dulu. Tenang, nyaman dengan diri kamu sendiri, okay? Ya, pertama tenang, okay? Move on dari energi masa lalu, move on dari rasa amarah di masa lalu, dendam, emosi. Aduh, kapan ya si mantan dapatkan karmanya? Kapan dia dapatkan karmanya? Stop, malah fokuskan karma. Karma itu berasal dari bahasa Sanskrit ya, kalau nggak salah, yang artinya perbuatan. Jadi fokuskan dengan perbuatan yang baik. Oke, tiap orang pasti menanggung karmanya, karma baik atau karma buruk. Jadi fokuskan karma kamu sendiri. Kamu tenang, kamu move on, kamu membuka awal baru. Mungkin kamu lakukan aktivitas. Mungkin kamu suka traveling, hobi, atau mungkin kamu ke depan akan relocate, merantau. Do your best di sini. King of Cup, kembali mencintai diri kamu, sayang sama diri kamu, fokus sama diri kamu. Oke, ada yang akan datang untuk menawarkan cinta buat kamu. Oke, ya, the devil. Stop. Kalau aku bilang di sini, jangan terlalu keras sama diri kamu. Oke? It's okay. Sometimes kadangkala kamu perlu waktu untuk tenang. Ada kadangkala waktu untuk berjalan cepat. Ada kadangkala waktu untuk diam, untuk tenang dulu, berhenti, untuk jeda sebentar. Ada kadangkala kamu berjalan pelan, ada kadangkala kamu bisa berlari. Jadi kamu bisa atur ritmenya kamu dan jalan mana yang kamu ambil, karena kuncinya ada di kamu. Cuma kamu yang bisa menolong diri kamu dan menyelamatkan diri kamu sendiri dan membahagiakan diri kamu sendiri. Nanti kebahagiaan lain hadir melengkapi kebahagiaan kamu yang kamu sudah utuh. Oke, 1+1 double, something like that. Oke, di Eight of Swords, lepaskan overthinking, stop obsesi kapan, fokuskan ke diri kamu. Pernikahan tidak menjamin kebahagiaan, pernikahan bukan jalan pintas untuk bahagia, tapi kalau kamu udah bahagia dan kamu bersiap dan semesta mendukung, sambil berdoa, kencengin doanya, tanamkan karma baik, fokus dengan diri kamu, tapi set boundaries, terapkan batasan. Oke, let's see di sana. Ya, fokus dengan kerjaan kamu, my lovely dear, fokus dengan menjadi lebih kreatif, lebih semangat, lebih bangkit, motivasi. Di Eight of Cups ya, melepaskan, memaafkan, berdamai, tapi tidak memberikan ruang lagi untuk mengulang siklus yang sama atau kesalahan yang sama atau dealing dengan orang yang sama yang kamu udah tahu dia akan melukai kamu. Sabar, ekstra sabar, lebih sabar lagi. Dan ketika waktunya tiba, boom, semesta, ini loh buat kamu. Ini kejutannya buat kamu, oke? Yes, kamu akan menikah, yes, kamu akan punya anak, ada kebahagiaan luar biasa, tapi kuncinya ada pada diri kamu. Sabar, lebih kuat lagi, lebih semangat, oke? Membuka awal baru, again, keep loving yourself, be kreatif, oke? Jadi diri kamu sendiri di situ, ada banyak kebahagiaan. Dan tanda-tanda semesta kamu akan cepat bertemu jodoh kamu atau suami masa depan kamu udah bahagia dengan diri kamu. Dan kamu udah menikmati hidup kamu, enjoy the life, okay? Dan it's okay, like, be happy, okay? So, aku rasa ini udah terakhir, dear. Aku udah panjang banget. Sambil berdoa, kencengin doanya, afirmasikan, asumsikan, visualisasikan, manifestasikan. Kamu menikah, kamu bahagia. Again, like, aku cantik, aku berharga, aku layak dicintai, aku istimewa. Okay? Dan kamu bisa asumsikan, aku menikah mungkin bisa di tahun ini, atau aku menikah, aku bertunangan. Kamu bayangkan, visualisasikan, dan itu akan terwujud. Okay? Sambil berdoa. Tetap maksud aku, terhubung dengan spiritual, tapi kita juga hidup di realita. Jadi tetap kamu berafirmasi, berdoa, ya, tapi tidak terobsesi, oke? Tapi juga hidup di realita. Kamu jalani, fokus, kejar karir, kejar mimpi, bahagiakan diri kamu, nikmati hidup kamu. Life is too short. Oke, hidup terlalu singkat. Jadi jangan stuck di masa lalu, jangan stuck dengan energi marah, dendam, benci, iri hati, dengki, lepaskan semua itu, buka awal baru. Kita manusia, ya kadang hidup ups and down, ya kadang perasaan pun ups and down, tapi bagaimana kita selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi tiap hari, oke? I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you. And always have a nice day. Bye. Thank you.